warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Risan Febrianti. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai stewardship theory dan positive accounting theory. Mari kita simak saja. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship didesain untuk situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena bagi steward, kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajer eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Pada teori stewardship, terdapat model of man, yaitu didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi dan memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Stewardship teori lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward bergerak untuk memenuhi keinginan, prinsipal, dan tingkat loyalitas yang tinggi terhadap organisasi lebih tinggi sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Terdapat dua variabel yang berhubungan dengan stewardship. Yang pertama yaitu ada variabel economic performance. Hubungan antara steward teori dengan variabel economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana ia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya yang selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Kedua, variabel yang memiliki hubungan dengan stewardship teori adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dan individunya selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, teori yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai positive accounting theory atau biasa disebut dengan teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif yaitu teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa saja yang dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif. Yang pertama, ada hipotesis rencana bonus, yaitu manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Yang kedua, hipotesis ekuitas atau hutang, yaitu makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik, yaitu yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba memang betul-betul menunjukkan monopoli laba. Variabel yang berhubungan dengan teori akuntansi positif yaitu ada variabel economic performance dan yang kedua ada variabel bisnis strategi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan hubungannya antara variabel economic performance dengan teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan variabel economic performance yaitu terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer harus bekerja sama dengan para stafnya,
untuk melakukan kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis yang sudah dijelaskan. Kemudian ada variabel bisnis strategi. Hubungan antara teori akuntansi positif dengan variabel bisnis strategi yaitu terletak pada para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilih metode akuntansi dengan tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan ekonomi performance-nya. Sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara stewardship theory dengan positive accounting theory. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.